Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yeremia 12 ayat 5. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, melalui ayat ini saya akan memberikan tema, bersiap untuk tantangan yang lebih besar. Hari ini kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang terdengar tajam, bahkan cenderung menantang. Ayat ini adalah teguran Tuhan bagi Nabi Yeremia, seorang nabi yang setia, namun mulai merasa lelah dan putus asa karena berbagai tekanan dan penganiayaan yang ia alami. Firman Tuhan ini disampaikan seperti sebuah majas hiperbola, yaitu sebuah perbandingan ekstrim untuk menunjukkan satu hal penting. Kita harus bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar dalam hidup ini. Untuk itu, perhatikan 3 hal berikut ini. Yang pertama, jangan mudah lelah oleh persoalan kecil. Tuhan berkata, jika engkau telah berlari dengan orang berjalan kaki, dan engkau telah dilelahkan. Artinya, jika persoalan-persoalan kecil saja sudah membuat kita lelah, bagaimana kita bisa menghadapi masalah yang lebih berat? Jangan mudah mengeluh dengan persoalan-persoalan yang sebenarnya masih mudah kita atasi. Contoh, kadang kita mudah menyerah hanya karena kritik kecil. Kita kecewa karena doa kita belum dijawab cepat. Kita marah karena orang lain tidak memperlakukan kita sebagaimana mestinya. Tuhan ingin mengajar kita, jangan terlalu mudah menyerah. Sebab hidup ini belum selesai, akan selalu ada ujian yang lebih besar di depan kita. Yang kedua, Tuhan memakai masalah kecil untuk melatih kekuatan iman kita. Masalah-masalah kecil sebenarnya adalah latihan iman. Cara kita merespon masalah kecil menjadi ukuran kesiapan kita menghadapi masalah yang lebih besar. Seperti sebuah latihan fisik. Seorang pelari maraton tidak langsung lari 40 km. Ia pasti memulai dari jarak pendek. Jika ia menyerah saat latihan, ia tidak akan pernah siap untuk pertandingan sesungguhnya, yang tentunya lebih berat dan realistis. Demikian juga cara Tuhan melatih kita. Lewat tekanan kecil, ia melatih kesabaran kita. Lewat ketidakadilan kecil, ia membentuk karakter kita. Lewat doa-doa yang tertunda, ia menguatkan iman kita. Yang ketiga, hidup ini penuh tantangan yang semakin besar. Perhatikan kalimat berikut. Bagaimanakah engkau hendak berpacu melawan kuda? Ini menunjukkan bahwa hidup bukan semakin mudah, tetapi tantangan akan terus meningkat seperti masuk ke sebuah level yang lebih tinggi dari pergumulan hidup. Sebagai orang percaya, kita tidak dipanggil untuk hidup nyaman, tapi untuk hidup tangguh. Dunia ini sedang menuju akhir zaman dan nilai-nilai hidup atas dasar kebenaran akan semakin diuji. Ujian iman semakin keras. Kalau kita tidak bersiap dari sekarang, kita mungkin akan mudah digoyahkan. Yang keempat, tetaplah memiliki damai sejahtera. Tuhan juga berkata, jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram. Artinya, ketika keadaan masih tenang saja kita sudah gelisah, bagaimana nanti ketika kita masuk hutan belukar sungai Yordan? Gambaran dari masa-masa yang berat dan membingungkan. Kuncinya ada di sini. Damai sejahtera di hati adalah kekuatan untuk menghadapi tantangan. Tanpa damai sejahtera kita akan panik, stres, dan mudah goyah. Dengan damai sejahtera kita akan tetap tenang menghadapi persoalan-persoalan apapun yang kita sebut sebagai badai kehidupan. Kesimpulannya adalah, firman Tuhan hari ini adalah panggilan untuk bertumbuh dalam kekuatan iman. Jangan mudah menyerah saat menghadapi persoalan kecil, sebab tantangan yang lebih besar sedang menanti. Tuhan tidak ingin kita tumbang, Dia ingin kita siap berpacu melawan kuda atau persoalan yang lebih besar.
dan berjalan dengan damai di tengah hutan belukar kehidupan. Mari kita kuatkan hati, tetap beriman, dan peliharalah damai sejahtera Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.